Meskipun film Saving Private Ryan ini merupakan cerita fiksi, namun film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata Frederick Nylund yang kehilangan 3 saudaranya yang dipulangkan setelah saudara-saudaranya yang juga prajurit sama seperti dia tewas di medan pertempuran. Yuhu, hello pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Malam ini gue bakal bawain kisah nyata mengenai kakak adik bersaudara. Empat-empatnya ini turun sebagai prajurit Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Kisah 4 bersaudara inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya film Saving Private Ryan yang banyak ditonton hingga hari ini. Ini cocok banget sama baju gue ya. Gue sekarang pakai baju hijau-hijau gitu ya, bukan hijau lumut, hijau kayak tentara guys. Maco. Oke, gitu aja lah. Lalu seperti apa kisahnya? Gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke kisah dramatiknya. Kisah nyata film ini, percaya atau tidak, sebenarnya sama dramatisnya dengan versi di layar. Setelah bergabung dengan militer AS, saudara-saudara Fritz yakni Bob, Preston, dan Edward yang berasal dari Tonawanda, New York, Amerika Serikat, ditempatkan di berbagai unit militer. Nah, Fritz dan Bob ini ditempatkan masing-masing di infanteri parasut 501 dan 505, kemudian Preston di infanteri 22, dan Edward di Angkatan Udara. Namun pada 16 Mei 1944, kurang dari sebulan sebelum D-Day, Edward Nylund pun ditangkap oleh pasukan Jepang. Nah, D-Day ini semacam kode yang didesain khusus untuk hari H suatu invasi atau operasi militer. Ya, istilah ini banyak digunakan saat Perang Dunia II. Nah, si Edward yang tadi gue bilang ini kan lagi melakukan terjun payung ke hutan Burma. Namun aksinya ini ternyata tidak mencapai sasarannya. Meskipun untuk sementara waktu ia berhasil menghindari tentara Jepang, namun dirinya akhirnya ditangkap juga oleh tentara Jepang dan dibawa ke Prisoner of War atau POW camp di Burma. Ya, ini semacam ke camp penjara tahanan gitulah pips. Hal ini terjadi setelah si Edward ini melompat keluar dari pesawat B-25 yang dikemudikannya. Nah, pasca penangkapan tersebut, anggota tim lainnya tuh tidak pernah mendengar kabar mengenai si Edward lagi. Apakah dia masih hidup atau sudah gugur dalam pertempuran. Sementara itu pada D-Day, Bob Nylund pun tewas di Normandy, Prancis. Ya, memang si perang ini terjadinya di Prancis. Saat ia menyerbu pantai di sana bersama dengan Resimen Infanteri ke-505, Divisi Lintas Udara ke-82. Bob pun tewas dan dikenal sebagai pahlawan karena ia mengorbankan dirinya sendiri bersama dengan 2 orang lainnya atau prajurit lainnya untuk menahan laju Jerman saat itu. Sementara anggota tim lainnya pun melarikan diri. Nah, rencana mereka untuk menahan atau memperlambat laju Jerman pun berhasil. Meskipun si Bob ini akhirnya tewas saat tengah mengoperasikan senapan mesinnya. Keesokan harinya, giliran Preston Nylund yang tewas setelah menyerbu pantai Utah di Prancis. Sebelumnya, si Preston ini memang berhasil selamat dari penyerbuan di pantai itu dan mampu mencapai pedalaman. Namun dirinya terluka parah saat mencoba merebut Chris Pack Battery yang telah menenggelamkan kapal perusak AS atau Amerika Serikat. Nah, kabar kematian Bob, Preston, dan juga dugaan kematian Edward pun menyebar secara luas. Kemudian, pemerintah AS pun mulai mengabarkan hal ini kepada keluarga The Nylund Brothers saat itu. Nah, kabar ini akhirnya sampailah ke telinga mamanya Nylund bersaudara ini atau si Nyonya Nylund ini. Ia menerima 3 informasi terkait kematian anak-anaknya pada hari yang sama kecuali Fritz Nylund. Satu-satunya hal yang menjadi pelipur lara si Nyonya Nylund ini adalah surat dari Fritz yang membanggakan mengenai cerita-cerita atau pengalamannya selama perang yang akan ditulisnya nanti setelah ia pulang ke rumahnya itu. Cerita-cerita perang Spanyol Amerika milik ayah harus dikesampingkan saat aku pulang. Itu kata Fritz dalam suratnya. Nah, Pips, dalam kisah nyata yang menginspirasi munculnya atau lahirnya film Saving Private Ryan ini, seperti dalam versi filmnya lah ya,
tampak bahwa satu-satunya saudara laki-laki yang tersisa ternyata tidak mengetahui nasib saudara-saudaranya atau 3 saudara lainnya yang tewas di medan perang. Ketika Departemen Perang Amerika Serikat saat itu mendengar 3 dari 4 bersaudara ini tewas, mereka memutuskan bahwa saudara yang tersisa saat itu harus dibawa pulang. Ini berarti Fritz Nyland ya yang nantinya akan dibawa pulang. Persis seperti cerita dalam film Saving Private Ryan. Dalam kasus Fritz Nyland ini, Pastor Francis Sampson yang merupakan pendeta dari Resimen 501 ditugaskan untuk menemukan Fritz dan memastikan bahwa ia akan kembali ke AS. Setelah D-Day atau setelah hari H invasi atau operasi militer yang dilancarkan AS itu, Fritz pun pergi ke lokasi Divisi Lintas Udara ke-82 dengan harapan bisa bertemu dengan Bob. Namun kemudian, ia akhirnya harus menelan pil pahit dan mengetahui bahwa saudaranya itu telah tewas di medan perang. Namun berkat pendeta Sampson ini, Fritz pun akhirnya bisa lega karena ia akan segera dipulangkan ke Amerika. Fritz pun dikirim melalui Inggris, kemudian ia kembali ke New York, Amerika Serikat, tanah kelahirannya, tempat dirinya bertugas sebagai anggota parlemen hingga sisa masa perang. Di rumahnya itu tentu saja Fritz pun dan keluarganya berduka atas kematian saudara-saudaranya itu. Namun di balik duka itu, ternyata masih ada informasi positif atau kabar baik yang diterima keluarganya kemudian hari. Pada Mei 1945, keluarga Nyland pun menerima kabar bahwa Edward yang awalnya diduga ikut gugur juga dalam medan perang, ternyata ditemukan masih hidup setelah camp tempat ia ditahan di Burma itu dibebaskan. Edward pun dalam perjalanan pulang ke rumahnya juga, ia akan segera bertemu Fritz dan keluarga lainnya. Sehingga The Nyland Brothers dalam cerita kisah nyata ini tersisa 2 orang. Meskipun jumlah The Nyland Brothers ini hanya tinggal setengah dari jumlah sebelumnya pada masa awal perang, 2 saudara yang tersisa ini yakni Fritz dan Edward pun menghabiskan sisa dekade mereka bersama-sama di Tonawanda, New York, tanah kelahiran mereka. Dengan demikian, kisah nyata Saving Private Ryan memiliki akhir yang agak lebih bahagia dibandingkan dengan versi film sinematiknya. Meski kisah nyata Saving Private Ryan ini tampak begitu dramatis, kisah itu mungkin tidak akan terungkap seperti ini jika bukan karena kisah tragis dari sekelompok prajurit bersaudara Amerika yang bertugas dalam Perang Dunia II. Banyak loh yang nyangka kalau kisahnya si The Sullivan Brothers ini bukan The Nyland Brothers ya, tapi The Sullivan Brothers ini turut menginspirasi kisah Saving Private Ryan. Ini banyak yang ngira kayak gitu, padahal aslinya katanya Saving Private Ryan ini lahir setelah terinspirasi dari kisahnya The Nyland Brothers. The Sullivan Brothers dari Iowa ini sama seperti The Nyland Brothers, mereka juga keluarga prajurit. George, Frank, Joe, Matt, dan Al Sullivan semuanya bergabung dengan Angkatan Laut pada hari yang sama pada awal 1942. Saat mendaftar sebagai prajurit, The Sullivan Brothers ini menyatakan bahwa mereka hanya memiliki satu ketentuan, yakni jika mereka akan ditugaskan atau jika mereka akan bertugas, mereka akan bertugas secara bersama-sama di satu lingkup yang sama. Nah, Pips, meskipun Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat itu memiliki kebijakan tidak tertulis untuk memisahkan prajurit yang memiliki hubungan darah, namun mereka ternyata mengizinkan The Sullivan Brothers ini untuk tetap bertugas bersama. Hingga akhirnya pada pagi hari, tanggal 13 November 1942, selama pertempuran Guadalcanal, kapal penjelajah tempat The Sullivan Brothers ditempatkan pun terkena torpedo dari kapal selam Jepang. Kapal itu pun meledak dalam sekejap dan tak lama kemudian berada di dasar laut. Ya, kapal yang ditumpangi oleh The Sullivan Brothers ini karam. Setelah kematian atau tewasnya The Sullivan Brothers, para penguasa pun atau stakeholder saat itu akhirnya mengadopsi kebijakan tidak resmi yang akan memisahkan para adik kakak yang bertugas sebagai prajurit. Penguasa atau pemerintah lah ya kalau kita sebutnya sekarang,
itu tidak mengabulkan permintaan atau requestan dari prajurit yang berstatus kakak adik yang mau ditempatkan atau ditugaskan bersama. Ini untuk menghindari benar-benar kayak mereka itu lenyap, gugur, semuanya tak tersisa. Dan dengan demikian, The Nyland Brothers yang menjadi the next-nya The Sullivan ini, generasi selanjutnya, pun akhirnya bertugas secara terpisah di infanteri mana, atau angkatan udara mana, angkatan laut, bla 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 bla. Dan kisah luar biasa mereka pun akhirnya terungkap sebagaimana adanya. Plot film Saving Private Ryan ini sendiri berfokus pada sekelompok tentara Amerika yang ditugaskan untuk menemukan seorang rekan prajurit mereka yang selamat setelah 3 saudaranya gugur di medan perang. Nah, si prajurit yang selamat ini kemudian dibawa pulang kembali ke Amerika Serikat. Meskipun Saving Private Ryan ini terinspirasi oleh kisah The Nyland Brothers dan kisah serupa tentang 4 saudara yang semuanya terbunuh dalam Perang Dunia, dapat dikatakan bahwa penulis Robert Goddard dan para produsen film menciptakan kisah yang berbeda dalam sejumlah hal yang jelas terlihat di film ini. Perbedaan pertama adalah dalam kasus The Nyland Brothers, versi nyata, Edward akhirnya ditemukan masih hidup. Sehingga bukan hanya Fritz Nyland saja anggota The Nyland Brothers yang selamat. Sedangkan dalam versi film Saving Private Ryan, tokoh utama film ini kehilangan 3 saudaranya, jadi dia hanya satu-satunya yang selamat dalam perang tersebut. Selain itu, perbedaan terbesar antara kisah nyata dan versi filmnya yang masih dianggap sebagai salah satu film terbaik, film perang terbaik sepanjang masa, adalah bahwa film ini menampilkan misi pencarian dan penyelamatan dramatis yang dilakukan oleh sekelompok tentara atau prajurit AS. Sedangkan versi aslinya atau kisah nyatanya, tidak ada kelompok tentara atau prajurit yang sengaja ditugaskan untuk melakukan misi pencarian seperti itu. Yang ada hanyalah Fritz yang dilacak oleh seorang pendeta. Tentu saja film ini tidak akan laris ya jika hanya diwarnai dengan misi penyelamatan yang mudah banget. Sehingga masuk akal jika produsen film menggunakan sedikit tambahan ide kreatifnya untuk membumbui film ini supaya lebih menarik dan menggugah para penonton agar mau menyaksikannya lebih jauh. Kreativitas ini tentu saja membuahkan hasil yang bagus karena penonton, kritikus, bahkan perpustakaan Kongres AS telah mengakui film ini sebagai film yang memiliki makna budaya, sejarah, dan estetika yang mendalam. Hingga saat ini, film besutan sutradara kondang Steven Spielberg yang rilis pada tahun 1998 itu masih terus menggetarkan penonton dengan penggambaran D-Day dan akibatnya yang mencekam. Film Saving Private Ryan ini telah menerima 11 nominasi Academy Award dan mendapatkan pujian atas penggambaran realistisnya mengenai pertempuran Perang Dunia Kedua. Namun yang lebih mengejutkan dari realisme menegangkan soal pertumpahan darah di layar adalah bahwa cerita itu sendiri didasarkan pada kisah nyata mengenai 4 bersaudara yang mengalami nasib yang sangat mirip dengan yang digambarkan dalam film tersebut. Dalam kisah nyata Saving Private Ryan, beberapa saudara dari The Nyland Brothers ini yang berasal dari New York bagian utara itu tewas di medan perang. Kenyataan inilah yang mendorong pemerintah AS saat itu untuk melacak saudara kandung yang tersisa yakni Frederick Fritz Nyland dan membawanya pulang melalui bantuan seorang pendeta. Oke Pips, itu aja cerita atau kisah nyata mengenai The Nyland Brothers yang menginspirasi lahirnya film heroik atau film tentang perang gitu. Sejarah, aku katakan sejarah film Saving Private Ryan. Semoga ini menginspirasi kalian bahwa menjadi prajurit itu kita nggak boleh egois gitu kan, mentang-mentang mau jadi prajurit atau kita dibutuhkan tenaganya kita harus kayaknya requestan, oh sama-sama aja bareng saudara-saudara lainnya, ternyata enggak, kita sengaja dipecah ada tujuannya supaya kita tidak lenyap semuanya, maksudnya gitu loh, satu keluarga itu nggak lenyap semuanya. Kalau tadi The Sullivan Brothers itu kan lenyap semuanya karena mereka minta ditugaskan bareng-bareng, mungkin satu detasemen atau satu infanteri atau satu kompi, pokoknya gitulah ya, satu lingkup. Sedangkan si The Nyland Brothers ini dipecah lah, 4 saudara ini dipecah di infanteri yang berbeda gitu. Mungkin kalian yang pernah dinas di militer ataupun saat ini masih bertugas di militer mengerti
Gue kurang ngerti, kurang paham masalah ginian, bisa komen-komen juga ya. Oke, makasih banget buat kalian yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video-video baru lainnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, Pips. Bye.